Pagi itu, para penduduk desa Sanur yang mengetahui niat Danu untuk menguji nyali di sumur tua angker itu merasa khawatir. Sebab sampai pagi hari sosok Danu tidak terlihat di penginapan. Mereka pun sepakat untuk mengecek kondisi sumur di mana Danu melakukan uji nyali. Mereka khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Danu. Mereka pun bergegas menuju sumur tua angker itu. Sesampainya di sumur, mereka tidak menemukan sesuatu apapun. Bahkan mereka tidak melihat tanda-tanda akan adanya kegiatan di malam hari. Semuanya tampak sunyi, semuanya tampak rapi. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda ada manusia datang ke sumur itu. Semua masih dalam keadaan normal seperti biasanya. Bahkan rumput-rumput dan semak-semak yang ada di sekitar sumur tidak ada tanda-tanda ada kegiatan di sana. Para warga bingung kemana perginya Danu. Apakah dia memang benar-benar menguji nyali di sumur itu, atau Danu mengurungkan niatnya? Lalu apabila Danu mengurungkan niatnya, lantas kemana gerangan Danu pergi? Karena Danu tidak kembali ke penginapan. Dengan seluruh barang Danu yang masih ada di penginapan, membuat penduduk desa merasa bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Danu, sang pemuda kota yang sombong. Di tempat lain, dalam dimensi yang tidak diketahui manusia, Danu terbangun dengan tubuh yang kotor dan lusuh. Matanya mulai terbuka, dan betapa terkejutnya dia saat ia terbangun melihat sekitarnya. Di sekitar Danu tampak mulai temaram seperti senja yang akan menuju malam. Di daerah sekitarnya tampak hanya beberapa pepohonan serta semak-semak yang membuat dia kebingungan. Badannya kotor, penuh dengan lumpur. Bajunya robek compang-camping. Ia pun kebingungan dengan keadaannya. Dengan sekuat tenaga, dia mulai berdiri. Dilihat sekelilingnya, tidak ada sesuatu apapun yang membuat dia dapat pertolongan. Dia pun mulai panik dan bertanya-tanya, di manakah gerangan dia berada saat itu. Dia mulai memberanikan diri, dan ia pun berteriak, melolong, meminta tolong kepada siapapun. Beberapa waktu berlalu, dia terus berteriak meminta tolong hingga suaranya parau. Namun tak ada satupun gerangan yang mampu mendengar dari teriakan Danu. Danu pun menangis tersengguk-sengguk, menyesali seluruh perbuatan yang sudah dilakukannya. Dia pun mulai mencari apakah ada jalan keluar dari tempatnya saat ini. Dia
mulai berjalan menyusuri hutan. Beberapa langkah dia berjalan. Dia terhenti karena melihat sesosok wanita tua sedang mencari kayu. Danu pun merasa sangat gembira. Dia merasa akan mendapat pertolongan dari seseorang dan tentu bisa menyelamatkannya. Waktu terus berlalu, namun anehnya suasana masih tetap sama. Tidak menjadi gelap dan juga tidak menjadi terang. Seolah-olah waktu pun terhenti. Akhirnya dengan keberanian diri, Danu mencoba untuk menegur nenek tua itu. Nenek itu masih tetap berjongkok dengan mengikat kayu bakar yang ada di depannya. Danu pun mendekati wanita tua itu. Dia pun mulai menegur kepada nenek itu dan menanyakan di mana dia bisa keluar dari hutan itu. Beberapa kali Danu bertanya, namun nenek itu masih tetap diam saja dan terus melanjutkan kegiatannya mengikat kayu bakar. Danu pun merasa heran, apakah nenek tua ini tuli? Dia pun merasa sedikit kesal. Dia mulai bertanya lagi dengan nada yang lebih keras. Namun, jawaban masih tetap sama. Nenek tua itu masih tetap melanjutkan kegiatannya mengikat kayu bakar. Danu pun mulai kehabisan akal. Dan tiba-tiba nenek itu pun berdiri. Danu pun berpikir bahwa nenek itu sudah selesai mengikat tali kayu bakarnya. Namun, ternyata setelah nenek itu berdiri, nenek itu terus berjalan meninggalkan Danu. Danu pun mulai kesal. Dia mengejar nenek itu dan memegang bahunya, lalu kemudian menariknya ke belakang. Dengan tenaga yang lumayan cukup kuat, nenek itu pun menoleh ke arah Danu. Dan betapa terkejutnya Danu bahwa nenek tersebut memiliki wajah yang hancur dengan darah yang ada di sekujur wajahnya.